tadi subuh saya dapat informasi ya dari staf bahwa ada undangan dari Ketua Bawaslu untuk memberikan penjelasan terkait proses rekapitulasi daftar pemilih tetap yang beberapa waktu yang lalu sudah kita plenokan di tingkat provinsi. Jadi hal seperti itu yang kemudian saya hadir untuk memenuhi undangan dari Ketua Bawaslu. Iya, kita klarifikasi. Saya kira ini bagus ya, bagian dari sinergitas penyelenggara untuk kemudian memastikan semua proses ini bisa sinergi antara seluruh jajaran penyelenggara di Provinsi Kalimantan Utara. Penjelasan terkait proses daftar pemilih ya, dari proses awal sampai proses rekapitulasi DPT di tingkat provinsi. Kemudian apa-apa saja yang muncul ya. Ya mungkin saja proses-proses ini perlu ada evaluasi bersama untuk kemudian bagaimana kepada tahapan yang akan datang bisa jauh lebih baik lah. Bahwa yang kita lakukan hari ini sudah baik ya. Tapi tentu untuk kemaslahatan harus ada perbaikan-perbaikan yang bersama-sama kita lakukan. Ini penting ya bahwa kita memastikan daftar pemilih yang sudah kita ikhtiarkan maksimal di KPU itu benar-benar bisa menjadi perhatian semua. Kami sesungguhnya berharap daftar pemilih ini tidak menjadi bagian yang diributkan setelah ditetapkan DPT. Harusnya menjadi perhatian sejak dari awal. DPS itu bisa diakses. Setelah dia ditetapkan itu kan kita pasang di tempat-tempat strategis. Kita umumkan juga melalui media-media yang ada, media sosial dan lain sebagainya, mengajak semua pihak untuk mencermati bersama. Apakah mereka terdaftar namanya atau belum? Kalau belum, harus melakukan langkah-langkah apa kan? Bahkan kami menyediakan sarana yang bisa secara cepat untuk melaporkan kalau mereka belum terdaftar. Baik melalui WA, kemudian melalui Telegram dan lain-lain. Bahkan SMS. Hanya saja belum mendapatkan respon yang maksimal ya. Termasuk di teman-teman Bawaslu, DPS by name by address itu kita sampaikan saat rekap di tingkat provinsi. Kita berharap teman-teman juga melakukan pencermatan agar ketika ditetapkan menjadi DPT itu dia sudah clear. Nah, DPT itu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Provinsi itu melakukan rekapitulasi apa yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Kota. Dalam proses penetapan di Kabupaten Kota, berdasarkan laporan oleh KPU Kabupaten Kota, ada rekomendasi, ada saran perbaikan yang sudah disampaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman di tingkat kabupaten sebelum proses penetapan DPT. Artinya pada saat ditetapkan sudah clear. Kalau itu sudah clear berarti di tingkat provinsi kan tidak ada persoalan lagi kan, begitu sesungguhnya yang kita harapkan. Tapi kemudian di tingkat provinsi kita mendapatkan saran perbaikan yang tentu ini perlu juga kita tindak lanjuti, kita perhatikan dan bentuk perhatian kami, saran perbaikan itu kami masukkan sebagai lampiran dalam rapat pleno itu di berita acaranya untuk diberikan perhatian. Perhatiannya seperti apa? Perhatiannya bahwa KPU Kabupaten Kota kami minta untuk melakukan proses lanjutan. Karena tidak bisa sehari 2 hari karena itu datanya lumayan banyak ya. Sementara jadwal tahapan untuk rekapitulasi di tingkat provinsi hanya 2 hari. Kalau kita melampaui, kita melanggar tahapan. Maka kemudian kebijakan yang kami ambil adalah itu kami masukkan dalam berita acara, lampiran untuk diproses. Lalu bagaimana kemudian jika ditemukan benar-benar data itu ada yang ganda? Maka kami pastikan jika itu benar ganda, salah satu surat pemberitahuan memilihnya itu akan kita tahan supaya tidak disalahgunakan. Kan itu upaya preventif kita.
Kenapa kita tidak langsung membersihkan? Pertama begini, proses pembersihan itu melalui proses mekanisme di lapangan yang kita harus verifikasi faktual. Waktunya tidak sebentar. Sementara DPT itu adalah menjadi dasar untuk melakukan proses pengadaan logistik surat suara. Kalau kita terlambat, maka itu akan mempengaruhi terkait proses pengadaan. Proses pengadaan yang lambat itu akan mempengaruhi proses distribusi. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Akhirnya itu bisa akan mempengaruhi jadwal 9 Desember. Maka kemudian DPT itu sudah ditetapkan kabupaten kota, provinsi merekap, itu dasar selanjutnya untuk proses pengadaan. Kemudian kita akan melakukan secara ketat menahan ya pendistribusian itu. Artinya saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu tidak kita diamkan, kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita tidak ingin karena kita fokus hanya pada satu proses, kemudian akan mengabaikan proses-proses yang lain. Semuanya harus jalan. Saya kira umur KPU dan Bawaslu itu kan hampir sama saja untuk di tingkat provinsi, karena kita sama-sama lahirnya di 2015. Di awal itu kebetulan saya juga bagian dari periode pertama di KPU. Komitmen untuk sinergi itu sudah dari awal kita sama-sama tanamkan, bahwa tidak boleh lagi seperti pengalaman yang lalu-lalu kita saling seperti Tom and Jerry. Nggak boleh lagi. Saya ingat betul mantan ketua Bawaslu RI yang sekarang jadi ketua DKPP RI, Prof. Muhammad, itu ketika datang ke Kaltara dan saya sempat silaturahmi juga, berulang kali beliau mengingatkan itu. Dan sampai hari ini pesan beliau selalu saya ingat. Hari ini saya kira di tingkat provinsi kami dengan teman-teman pimpinan Bawaslu senantiasa berkomunikasi. Kami berharap bahwa apa yang kami contohkan di tingkat provinsi itu bisa menjadi percontohan dari teman-teman di jajaran di bawah, agar kemudian sinergitas ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita memastikan seluruh tahapan ini bisa kita pastikan sukses sama-sama. Bukan hanya sukses KPU, tapi sukses penyelenggaranya. Karena kalau kemudian penyelenggara tidak sinergi atau menimbulkan kegaduhan, itu justru akan menjadikan pemilihan kita tidak seperti yang kita harapkan. Bermartabatnya sebuah pemilihan tentu diawali dengan berintegritasnya penyelenggara dan tentu bersinerginya penyelenggara untuk menghadirkan pemilihan yang berkualitas. Apalagi beban tugas kita berat nih. 2020 selain melaksanakan tahapan, kami di KPU itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang juga mengedukasi kepada masyarakat agar kemudian pemilihan kita ini bisa berjalan lancar, sehat, dan selamat bagi kita semua. Teman-teman Bawaslu punya tugas tambahan selain melaksanakan pengawasan tahapan, juga melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Jadi kita punya tugas sama-sama berat, maka kalau bersinergi, yang berat itu akan menjadi ringan kalau kita sama-sama bisa punya komitmen.